Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Pada pertemuan keempat kita hari ini, kita akan membahas topik kita. Kita lihat topik kita berkaitan dengan guru akademi kita. Peningkatan kompetensi pedagogi guru di era transformasi pembelajaran berpusat peserta didik. Jadi yang sekarang ini adalah masuk kepada bulan kelima. Topik utamanya adalah strategi pembelajaran efektif dengan pendekatan berpusat pada peserta didik. Kemudian materi yang akan kita bahas adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, secara umum deskripsi pelatihan kita di mana strategi pembelajaran efektif dengan pendekatan berpusat pada peserta didik dirancang untuk membekali para pendidik dengan keterampilan dan strategi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan fokus pada kebutuhan individual anak didik kita. Digelar ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dan meningkatkan motivasi belajar anak didik kita. Nah, ini pertemuan yang terakhir pada topik kita adalah meningkatkan motivasi belajar anak didik kita. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sama-sama kita ketahui pada pertemuan sebelumnya atau tiap pertemuan kita gambarkan bahwa topik kita adalah strategi pembelajaran efektif dengan pendekatan berpusat pada peserta didik. Yang pertama sudah masuk kita melalui Zoom, yang kedua Telegram, yang ketiga juga Telegram, yang keempat pada hari ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan try out atau uji coba UKKJ. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada malam hari ini kita coba dengan cara yang berbeda. Jadi topik bahasan kita yaitu materi diklat tentang motivasi yang biasanya kita berikan lembaran informasi atau istilah kami handout-nya. Kemudian dengan mempelajari motivasi itu kira-kira bagaimana kita menjadi karya tulis ilmiah berupa makalah. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita mulai. Yang pertama itu kita pelajari dulu handout kita, materi diklat kita. Yang topik kelima ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, jadi kita lihat lembaran informasinya. Nah, ini lembaran informasinya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini lembaran informasi. Nah, ini kita bagikan. Nah, nanti secara khusus silahkan Bapak Ibu pelajari. Jadi di sini dimulai nanti dari apa itu pengertian motivasi belajar, kemudian macam-macam motivasi, ada yang dikatakan motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Kemudian
bagaimana cara meningkatkan motivasi di sekolah. Nah, ini yang biasanya telah sama-sama kita lakukan, ada berupa memberikan angka atau nilai, ada berupa memberikan hadiah, ada berupa kompetensi, dan ada berupa ego and Allman, kemudian ada juga berupa memberikan ulangan, kalau sekarang tes formatif, sumatif, kemudian dengan mengetahui hasil pekerjaan, kemudian memberikan pujian atau reward, dan bisa saja nanti memberikan hukuman, kemudian meningkatkan hasrat untuk belajar, kemudian juga meningkatkan minat, kemudian tujuan belajar yang diakui. Nah, ini secara detail silahkan nanti Bapak Ibu pelajari. Kemudian yang terpenting, kami telah memberikan pada pelatihan awal-awal kita itu e-book. E-book itu modul pembelajaran Merdeka Belajar. Dan pada perjalanannya e-book ini kita bawa ke penerbit. Ini pertama ini seperti ini, yang di tengah, dan terakhir finishnya adalah yang model pembelajaran kurikulum Merdeka dan strategi berdiferensiasi. Nah, beda yang e-book yang kami berikan, di sini pada yang terbitan bukunya ditambahkan bagaimana implementasi strategi berdiferensi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang masih mau memesan, silahkan kontak penulisnya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memilikinya. Nah, jadi pada buku yang ketiga ini itu secara umum sudah ada model-model pembelajaran. Ini model-model pembelajaran itu kami kelompokkan yang secara umum adalah 3. Yang pertama itu model pembelajaran aktif. Jadi kalau model pembelajaran aktif itu ada beberapa, contohnya artikulasi, complete sentence, nanti theme quiz. Nah, nanti akan ada implementasi meningkatkan motivasi. Nah, contohnya kita mau menggunakan model pembelajaran artikulasi. Nah, kalau kita mau meningkatkan motivasi, kita harus melakukan pendekatan kreatif dalam penjelasan konsep-konsep penting. Nah, kalau kita menggunakan model ini. Nah, contoh penerapannya nanti untuk meningkatkan motivasi, anak didik kita minta. Nah, mungkin dalam ini salah satu contoh pembelajaran puisi, bahasa Indonesia atau puisi, atau kesenian buat lagu, kemudian menjelaskan materi pelajaran secara kreatif. Nah, jadi bisa saja nanti contoh yang paling sederhana, seperti ya sama-sama kita lihat itu kalau lagu kebunku, lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, ini kan juga artikulasi, dan ini juga memotivasi anak. Nah, kalau dengan puisi juga, puisi kebunku juga boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, model-model yang lain pun bisa kita implementasikan untuk meningkatkan motivasi anak didik kita. Nah, di sini juga ada rangkumannya bagaimana kita nanti mengetahui adanya peningkatan motivasi anak didik kita. Bisa kita lakukan melalui pengamatan, yaitu dengan mengamati tingkah laku anak didik kita selama proses belajar mengajar. Apakah mereka antusias, aktif, atau berpartisipasi. Kemudian juga berupa evaluasi diri, dan juga bisa berupa perubahan kinerja, dan juga berupa peningkatan partisipasi. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada buku tersebut juga kelompok model pembelajaran kedua itu adalah kelompok kooperatif. Nah, kelompok kooperatif itu kan belajar secara berkelompok. Nah, pada buku tersebut ada yang namanya model bambu dancing, bertukar pasangan, course review here, dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada nantinya itu bagaimana implementasi peningkatan motivasi. Nah, kita lihat contohnya ini talking stick. Nah, ini tongkat stick.
Nah, ini cara memotivasinya hanya siswa yang memegang tongkat yang bisa berbicara. Nah, ini mempromosikan keadilan dalam partisipasi. Contohnya, siswa yang memegang tongkat berbicara dan siswa yang mendengarkan dan fokus membangun keterampilan mendengarkan dan kesempatan berbicara yang mata. Jadi Bapak Ibu, sintak model pembelajaran ini sudah ada baik pada Ibu yang pertama kami berikan, dan ini keduanya ini tambah dilengkapi lagi dengan strategi berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara juga pada kelompok model pembelajaran yang selanjutnya berbasis penemuan, masalah, proyek, dan lain-lain. Ini ada semuanya. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini materi yang harus Bapak Ibu pelajari. Kami menyadari tentu saja ini tidak akan bisa kita pahami dengan membaca cepat. Yang penting Bapak Ibu sudah memiliki atau silahkan save dulu materi kita ini. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat lagi pada PowerPoint kita, setelah Bapak Ibu mempelajari materi tentang bagaimana topiknya meningkatkan motivasi belajar anak didik, kira-kiranya kalau setelah diterapkan di sekolah itu seperti apa? Seperti apa manfaatnya? Dan hal ini seperti yang kita sampaikan tadi bisa kita jadikan sumber karya tulis ilmiah kita. Salah satunya adalah dalam bentuk makalah. Jadi dalam bentuk makalah, dalam bentuk makalah ini masih menggunakan aturan Permenpan nomor 16. Kami berdiskusi dengan Bapak Ibu tim penilai pusat, itu belum berbeda. Membuat makalah itu masih sama. Nah, ini kita contohkan, ini kita katakan motivasi belajar. Nah, ini salah satunya adalah motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPA. Ini sekolahnya adalah SMA Pertiwangsa. Yang ini adalah halaman pengesahannya. Nah, jadi seperti apa? Kita lihat ya. Seperti apa itu halaman pengesahannya. Kita lihat di sini. Di sini ya Bapak Ibu. Kita lihat nih seperti tertindih nih di dalam apa kita nih sedikit tertutup ya. Nah ini kita geser aja ya. Kita lihat, nah inilah, ini halaman awalnya. Halaman awal itu covernya ada, kemudian surat keterangan dari perpustaka, nama kita nih, kemudian menjadi bacaan dan referensi di SMA atau di sekolah kita. Kemudian juga ada halaman pengesahan dari koordinator PKB, kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian ditambah dengan abstrak. Nah, ini halaman awalnya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke materi PowerPoint kita. Setelah itu kita lihat isinya itu seperti apa isinya. Jadi ini kita lihat di sini. Jadi ini contoh makalahnya. Jadi makalah itu ini dimulai dengan bab 1 itu adalah pendahuluan. Kemudian kita isikan latar belakangnya. Pada latar belakang itu nanti juga yang kedua penulisan makalah. Kemudian manfaat makalah. Jam pustaka, materi yang ada pada lembaran informasi kita tadi itu boleh Bapak Ibu jadikan sebagai tinjauan pustaka, dan boleh saja nanti itu kalau
dibuat misalnya sumber referensinya dari materi pelatihan EGA guru, dengan instrukturnya Dr. Andes MPDT. Ini boleh. Jadi atau boleh saja nanti mengambil sumber-sumber asli. Jadi modifikasi dari yang ada, jangan sampai nanti Bapak Ibu mengambil yang ini. Ini contohnya, ini pula tiru. Silahkan ditambahkan. Kemudian dari kisi-kisi dari materi, istilahnya dari teori materi tersebut, kita buat kisi observasi. Jadi kisi-kisi observasi ini kitalah yang menyesuaikan. Jadi teori mengatakan begini, kemudian di sekolah kita, dalam pembelajaran kita, apa yang kita ambil? Boleh kita ambil 5, boleh 8, 12, 13. Kalau untuk makalah, yang 5 ini saja tidak apa-apa. Ini salah satu contohnya nanti pada pembelajaran ini, pada makalah ini, ada 5 indikator motivasi. Yang pertama itu adalah minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua itu adalah semangat siswa untuk pelaksanaan tugas belajarnya. Yang ketiga itu adalah tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas belajarnya. Keempat, rasa senang dalam mengerjakan tugas dari guru. 5 reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Ini kisi-kisi ini didapatkan dari membaca teori. Kemudian ditambahkan pelajaran kita. Kemudian kalau kita sudah memulai kajian teori, kemudian ini kita kaitkan dengan modelnya, kita jelaskan juga bagaimana cara menganalisis motivasi itu. Ini ada cara yang sederhana. Perhitungan motivasinya itu dibuat rumusnya PF/N kali 100%. Ini secara yang sederhana. Ini berdasarkan sumber dari Anas Sujono tahun 2011-43. Ini menyatakan bahwa persentase motivasi itu frekuensinya kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi, number of gas. Jadi ini nanti akan kita lihat. Jadi nantinya Bapak Ibu dari indikator tadi kita buatkan lembar observasinya. Ini kan ada 5 tadi indikatornya. Ini kita buat 5 indikatornya. Kemudian kita lihat apakah ya ada terlihat. Kita screen. Kalau tidak ada tentu tidak. Boleh kita tambahkan keterangannya. Ini tentu saja nanti ini lembar observasinya sejumlah siswa kita. Kalau sudah sejumlah siswa kita, selanjutnya tentu akan kita rangkum. Jadi kita rangkum ya, Bapak Ibu, kita rangkum dia nanti. Jadi ini juga ada kategorinya. Kalau seandainya persentasenya lebih besar dan sama 90, itu kategorinya sangat baik. Kalau kecil 90, besar dan sama baik. Sedangkan untuk cukup baik itu adalah besar dan sama 70, kecil 80. Kurang dari 70 itu kurang baik. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya tentu kita akan bahas. Membahas ini tentu saja berdasarkan hasil data. Ini sudah dijelaskan di sini. Minat ini kan ada 5 tadi, indikator 1, 2, 3, 5. Ini dapat persentasenya, dapat kategori sesuai ini. Ini dapatnya dari mana? Ini kami sertakan juga untuk Bapak Ibu, ini rumus Excel-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menganalisis, tadi kan ada pada siswa kita ini ada lembar observasi yang seperti ini. Ini kita rangkum ke lembaran Excel kita. Ini di sini sebagai contoh itu siswanya ada 38 orang. Kalau siswa pertama ini indikator satunya kan tadi sudah kita jelaskan, minat dan perhatian terhadap pembelajaran dan seterusnya. Jadi siswa 1 menunjukkan ini dia. Kemudian untuk indikator kedua, keempat, 5 tidak ada. Ini skornya
berarti nanti sudah dibagi nih. Ini kan 5 nih. 5 berarti kalau ini jadikan 100%, ini 1 ini 20, berarti cuma 20. Nah, ini seterusnya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini udah otomatis dia dalam rumus ini, kalau rumus Excel ini kami sertakan pada Bapak Ibu. Nah, ini sudah keluar otomatis. Nah, seandainya ini dia 1 di sini. Nah, jadi ini 1 misalnya. Nah, ini menjadi 40. Nah, kurang baik. 1 dia. 1. Nah, jadi baik. Nah, jadi dia akan menjadi otomatis. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan rumus Excel yang sudah kami berikan. Nah, jadi di akhirnya nanti ini dijumlahkan pada indikator 1 yang menunjukkan 25 orang, indikator 2 15 orang, indikator 3 13, indikator 4 17, indikator 11 11. Nah, ini yang tadi yang menjadi 66 39 34 yang pada tabel kita tadi, tabel dalam laporan kita, ini yang kita lihat tadi. Nah, ini kelihatan seperti ini. Ini dapatnya dari sini. Nah, sebenarnya boleh juga kita tambahkan kolomnya satu lagi jumlahnya. Ini boleh supaya lebih detail. Nah, ini persilahkan. Nah, ini pada motivasi belajar awal yang diamati sebelum menggunakan model pembelajaran TGT. Nah, selanjutnya setelah dilakukan model pembelajaran TGT, langkah-langkahnya seperti apa? Dianalisa lagi, datanya ini yang kedua, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Sehingga didapatkan indikator yang pertama itu 89, kedua 95, ketiga 84, keempat 63, kelima 61, dan rata-ratanya 78. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dari data yang 2 itu lihat peningkatan. Peningkatan itu adalah membandingkan yang awal dan yang akhir. Nah, ini kemudian kita buatkan grafiknya. Jadi sini sudah otomatis kami buatkan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, artinya bagaimana? Artinya bahwa dalam materi pembelajaran kita, kita bisa saja nanti dari materi ini kan ada, kita diberikan bonus itu e-book bermacam-macam e-book itu. Dan ini sudah ada juga bagaimana implementasi peningkatan motivasi. Kalau tadi contohnya TGT, bisa saja Bapak Ibu buat inquiry, discovery, CTL, problem learning, dan lain-lain. Ini juga banyak ini. Jadi ini ada 35 model. Jadi silakan bervariasi. Dalam e-book ini sudah ada di sintak pembelajarannya. Ini bisa jadikan sumbernya, yang penting jelaskan nanti sumber referensi. Jadi Bapak Ibu, selain menambah wawasan kita, bagaimana bisa menjadi karya tulis kita dan bisa menjadi sumber untuk kenaikan pangkat kita. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, bahwa kami menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Jika tidak pernah kita asah, maka tentu saja dia akan tumpul. Jadi oleh karena itu, mari kita berdiskusi. Silahkan juga pelajari handout dan contoh makalahnya, dan kita berdiskusi di grup Telegram kita. Demikian saja Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.